Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ikhwan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah masih dikasih umur sampai masuk Muharram 1445 ya, sekarang bulan Juli 2023 masuk Muharram 1445. Ini masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan kita di masa yang lalu dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kubur kita, barzah kita, memperbaiki, islah, ya, yang kurang-kurang harus kita perbaiki. Sekarang juga, jangan sampai kita menghembuskan nafas terakhir, masih banyak cacat, masih banyak dosa, masih banyak pelanggaran, masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Karena itu tidak ada jalan lain, kita harus kembali, kita melihat kepada al-muslihun, mereka-mereka yang memang waktu hidupnya betul-betul mendapatkan kesuksesan yang gilang gemilang. Para nabi, para rasul, para imam, para ausia, menerima wasiat para nabi, ya, imam-imam. Terutama tentu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau yang sampai akhirnya Allah sucikan sesuci-sucinya. Jadi Allah yang yurid, Allah yang yudhib, Allah yang yutahhir. Allah yurid untuk yutahhirahum, ya, seperti ayat Al-Qur'an, innama yuridullahu, Allah yang ingin. Apa yang lainkan? Liyudhiba, yudhib, yudhibar rijsa. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs, ya, wa yutahhirakum tathira. Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Nah, kita harus mendekat ke sana karena pusat cahaya ada di situ. Pusat perbaikan ada di situ. Pusat bagi mereka yang ingin taubat, ingin memperbaiki diri ada di situ, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para pencinta keluarga Rasulullah, khususnya dan umumnya tentu saudara-saudara kaum muslimin, saudaraku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi ini bulan Muharram 1445. Saya disarankan untuk berbicara tentang revolusi Muharram dan persatuan umat. Karena memang ini bagus sekali. Revolusi Muharram. Bagi saudara-saudara yang mempercayai hadis, ya, bahwa pada bulan Muharram terjadi ini, terjadi itu, para nabi ini selamat, nabi itu selamat, ya toh, silahkan saja percaya dengan hadis tersebut, tapi jangan lupa para nabi itu ada musuhnya, ada yang mengganggu, ada yang menghalangi jalannya cahaya Allah, ada yang mengganggu dakwah suci para nabi tersebut. Nabi tersebut akhirnya menghadapi mereka dengan cara yang sangat tentu dengan yang Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nabi tersebut Allah angkat setelah ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, Allah jadikan mereka sebagai imam-imam. Berarti Nabi Ibrahim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nah, ini Nabi Ibrahim Allah angkat jadi imam setelah ujian demi ujian, ujian berat sekali. Inilah orang suci, insan suci, manusia suci yang Allah jadikan imam untuk seluruh para imam setelah ujian demi ujian. Itu juga keluarga Rasulullah, junjungan kita ini. Setelah ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, menghadapi tembok besar di Mekah, Madinah, luar biasa tantangan Nabi kita dan keluarga beliau. Akhirnya Allah turunkan ayat. Allah sucikan mereka sesuci-sucinya. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah panggil. Rasul hadirkan diri beliau sendiri, manusia paling agung ini,
Rasulullah panggil Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah. Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabat beliau, inilah yang masuk dalam ayat tadi, ayat yang Allah sucikan sesuci-sucinya, yaitu keluarga Nabi Muhammad yang 5 orang tersebut. Tentu berlanjut, ada imam-imam dari keluarga Rasulullah yang menjaga, mengawal itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Revolusi Muharram. Orang ingin atau sering mengatakan revolusi Muharram, kata revolusi ingin adanya perubahan cepat. Apa yang tidak mau cepat? Ingin cepat. Lihat banyak narkoba, anak bangsa sudah bergelimpangan begitu banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan. Orang tua berpikir, cepat rubah ini, rubah. Narkoba sangat berbahaya, sangat mengancam masa depan bangsa, karena tulang punggung bangsa dan negara terancam dengan narkoba. Ingin cepat rubah. Itu pula orang tua kita, para pendidik, khususnya umumnya orang-orang tua, siapa saja di negeri kita ini. Wah, ini bahaya, ini pornografi. Ingin rubah cepat, ayo rubah cepat. Ya rubah cepat. Mau revolusi. Artinya adanya perubahan cepat. Dari banyak pornografi pada tidak ada. Atau ada apa yang ditekan sedemikian rupa. Siapa yang tidak mau? Semua mau. Lihat lagi, misalnya harta kekayaan negara yang Allah berikan, Tuhan Yang Maha Esa pada bangsa dan negara kita, di tanah Indonesia, di hutan Indonesia, di lautan Indonesia, dikuasai oleh segelintir orang, sementara untuk rakyat sedikit. Ini bahaya. Ini tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Siapa yang tidak mau berubah? Saudara, kalau artinya revolusi ingin cepat berubah, kita ingin berubah. Tahun 98 sudah ada perubahan, dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa, terutama oleh, sebutlah 3 tokoh aktivis Islam, samping juga ada tokoh-tokoh dari teman-teman kita, saudara kita yang lain sebangsa dan setanah air, dari agama yang lain. Dari agama Islam ada Gus Dur, ada Pak Amin, ada Bang Akbar. Ingin merubah cepat, ayo cepat, ini kekuasaan sudah ada di tangan. Ayo rubah cepat. Ternyata telah berlalu 25 tahun yang lalu, dari 98 sampai sekarang 2003, keluhan-keluhan tadi masih ada, bahkan bagi sebagian orang makin rusak negeri kita. Yang penting di negeri ini memperbaiki orangnya. Perbaiki jalan penting, perbaiki infrastruktur penting, ya, benda penting. Tapi yang paling benar itu perbaiki orangnya. Biar kenal Tuhan. Ini revolusi yang mesti terjadi. Inilah bulannya Imam Hussein sekarang. Bulan cucunda Rasulullah. Masyarakat Jawa, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, menamakan bulan Suro. Bulan Suro. Di mana Imam Hussein bangkit. Yaitu bangkit melawan. Mengadakan islah. Ada resiko. Ya resikonya dahsyat luar biasa. 18 keluarga Nabi terbunuh, terpenggal lehernya. 18 keluarga Nabi dan 50 lebih sahabat-sahabat keluarga Nabi, pencinta keluarga Nabi, terbunuh, terpenggal lehernya oleh penguasa jahat. Ini kebangkitan. Innani lam akhraj ashiran wala batira wala mufsidan wala zalima walakinnani kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Ini Imam Hussein keluar bukan untuk gagah-gagahan, sombong-sombong. Enggak, untuk memperbaiki kondisi buruk. Nah, jangan orang udah cukup ekonominya, nggak peduli dengan yang lain. Udah nyaman, enak dengan keluarga, libur. Itu Senin pagi kerja lagi, nanti libur lagi. Kadang-kadang ke gunung, kadang-kadang ke pantai. Nggak peduli. Gimana mau revolusi? Revolusi diri dulu, diri sendiri. Tazkiyatun nafas. Karena kata keluarga Nabi, yang lebih berhak untuk bagi para pendidik masyarakat, apa di SD, SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi, terutama di SD, itu usia rawan, penentuan, didik di situ. Kalau mau negeri kita ini makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, bukan makin dekat dengan hantu, ya.
Harus mempelajari ini, ada madrasah besar, ada sekolah agung, ada lembaga pendidikan sangat tinggi nilainya. Apa itu? Ini Madrasah Karbala, Madrasah Ashura. Alumni KUM, alumni Najaf, alumni tempat-tempat lain harus sering-sering ke kampung. Jangan asyik main sendiri saja. Main sendiri sesamanya saja. Harus datangi masyarakat, harus bersama masyarakat, bangkitkan mereka, itu ajak kepada cahaya Ahlul Bait. Dan jangan lupa bahwa Imam Hussein yang kita sebut sebagai Misbahul Huda wa Safinatun Najah, sebagai pelita petunjuk Imam Hussein dan sebagai bahtera keselamatan. Jangan lupa bicara Ashura, bicara Karbala, bicara Muharram, bicara Imam Hussein, harus yang pertama bicara Rasulullah, junjungan kita. Kenapa? Karena Al-Husain minni, Imam Hussein dariku, kata Rasulullah. Imam Hussein dariku. Wa ana min Hussein, dan aku dari Hussein. Jadi karena Al-Husain minni, jadi bicara tentang Rasulullah dulu. Dalami sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, yang Rasulullah hadapi tantangan. Jadi sekali lagi, kalau ingin merubah kondisi memang berat sekali, kita harus ya pelajari ini, gali dan gali, elaborasi terus. Nanti kalau tanah kan keluar air, keluar hal-hal sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Gali tanah, keluar air, hidup manusia sehat, alhamdulillah, bisa nyuci, bisa bersihkan tubuh dan lain-lain sebagainya, minum, hilangkan dahaga. Ini manusia dahaga kepada keadilan, dahaga kepada sistem nilai yang suci, yang agung. Manusia semuanya, manusia apapun, agama apapun, dahaga untuk melihat perubahan. Ini tahun 1445, kita merdeka 1945. 45 mudah-mudahan barokah. Ayo, mari bangkit. Ayo alumni-alumni kita, Madrasah Karbala. Ayo berteman dengan rakyat. Kemarin saya ke kampung Panglima Besar Jenderal Sudirman di Purbalingga, di sebuah kampung desa namanya Rajawana. Hadir 4.000. Ada narasi kebangsaan, tausiah kebangsaan, memperingati tahun baru Hijriah. Sambil saya di situ tentu bicarakan tentang Asyura tipis. Asyura tipis saja. Jangan dosisnya berlebihan. Kalau dosis berlebihan nanti orang lari. Walaupun kita bilang itu madrasah hebat. Tapi kan ratusan tahun Ahlul Bait dimusuhi. Nah tentu itu racun-racun itu masih banyak tersebar. Nah, itu harus kita cari, minta sama Allah taufik dan hidayah. Apa yang pas kira-kira ini untuk masyarakat? Beritahu, karena Imam Hasan, Imam Husain, alhamdulillah masih dihormati di negeri ini. Kakek Gus Dur, kalau ada penyakit di masyarakat, ada pandemi, ya, ada penyakit di masyarakat tersebar, banyak ulama, terlain kakek Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari anjurkan, li khamsatun udfi bihim narul jahimil hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih disebut-sebut, Imam Hasan, Imam Husain. Al-Hasan, thumma al-Husain lin-Nabi qurratu ain, nuruhum kal kaukabin, jadduhum sallu alaih. Masih disebut, alhamdulillah. Jadi, siapa yang tidak mau revolusi? Dalam pengertian, mau berubah cepat. Kita prihatin, sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Ini sebentaran lagi nih. Sekarang bulan Juli. Beberapa hari lagi, Agustus, hari kemerdekaan kita. Siapa yang tidak mau berubah? Orang-orang tua nangis di negeri ini. Veteran apalagi, udah umur 80-90 menangis. Itu semua ingin berubah cepat. Tapi berubah cepat nggak bisa tanpa adanya tahapan-tahapan. Apa tahapan-tahapannya? Ya revolusi para nabi kita lihat. Apa revolusi para nabi? Terutama Nabi Muhammad. Terutama keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Apa tahapannya? 1. Intisyarul fasad fi anha'il bilad. Keburukan, dekadensi moral, rusaknya akhlak budi pekerti tersebar ke seluruh negeri. Ke seluruh pelosok negeri. 1. Yang kedua,
al-mujtama' ya'i. Masyarakat harus sadar bahwa terjadi kerusakan. Jangan dia ikut rusak. Jangan dia ikut hanyut dalam arus buruk itu. Yang kedua, al-mujtama' ya'i. Untuk masyarakat sadar, ya harus ada orang-orang, modal pertama 1% warga bangsa menyadari. Karena apa? Dalam surat Yasin yang dihafal oleh banyak muslimin, waja'a min aqsal madinati rajulun. Ada yang datang dulu pada masyarakat yang lagi dirusak itu oleh Yazid modern. Ya, harus ada yang datang dulu. Ya masyarakat. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya laita qaumi ya'lamun. Itu apa namanya? Ittabi'u al-mursalin. Ikutilah orang-orang suci, nabi, itu rasul, imam-imam, para penerima wasiat Nabi. Ini kita ingatkan. Makanya alumni Najaf dan lain-lain, alumni pondok pesantren di negeri kita terutama, ayo datangi masyarakat, ceritakan muslih azim, muslih agung, reformis agung, reformis yang telah mereformasi dirinya, yaitu Nabi, Imam, terutama Imam Hasan, Imam Husain, Imam Hasan. Ini datang pada masyarakat. Tapi jangan kitanya habis Asyura santai, habis Asyura tidak jalan ke desa, habis Asyura diam di rumah, habis Asyura hanya makan-makan. Nggak bisa dong. Bagaimana mau revolusi dalam pengertian tadi itu ya, ingin berubah pada yang baik, kan hukum, narkoba hilang, gitu, pornografi hilang, korupsi di negeri kita hilang atau bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, kemudian mengeluh lagi tentang cita-cita kemerdekaan ini makin jauh. Cita-cita luhur kemerdekaan. Iya harus berjuang. Baru ada revolusi putih. Yang oleh teman saya disebut revolusi akhlak itu. Gitu. Ayo kita para pencinta Madrasah Karbala. Nah terakhir adalah tentang persatuan umat. Gitu. Persatuan umat ini penting sekali. Ukhuwah Islamiyah. Dimulai dengan apa? Saling mendoakan. Lalu jangan ngeritik yang tajam di mimbar. Tokoh mengeritik tokoh di mimbar. Ia akan dilawan. Berat. Karena itu panggil, duduk, bicarakan. Karena tokoh punya gerbong masing-masing. Kalau ribut di mimbar, ya gerbong tabrakan. Kereta aja tabrakan sama truk kemarin di Jawa Tengah hancur, kebakaran. Ya ini tokoh sama tokoh konflik di mimbar. Ya gerbong pengikut, kalau ikut konflik, hancurlah bangsa. Karena itu dimulai dengan saling mendoakan. Kedua, jangan mengkritik di mimbar. Ketiga, duduk bersama bicarakan agenda prioritas. Dan yang keempat adalah dengan berkah mengikut Rasulullah, dengan berkah mengikut Imam Husain, Madrasah Karbala, Madrasah Asyura, karena Karbala dan Asyura ini bukan milik orang Syiah saja, Muslim Syiah. Ini Madrasah Karbala milik seluruh kaum muslimin, ya. Itu. Nah, nanti kalau sudah paham ini, duduk bersama, bicarakan agenda prioritas untuk bangsa dan negara, mengawal cita-cita luhur kemerdekaan, maka Allah akan kirim nanti giadah solehah. Bukan giadah yang dipilihkan oleh partai-partai yang hanya mempertimbangkan kantongnya tebal apa enggak. Kalau kantongnya tebal, oke lah. Nggak bisa. Harus sesuai dengan Madrasah Karbala yang tercermin dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada putra bangsa yang penuh hikmat, bertindak bijak, memimpin negeri ini, baru keren. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Ya, Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa ala Zainab binti Amiril Mu'minin wa ala al-Abbas ibn Amiril Mu'minin wa ala Ummil Banin zawjati Amiril Mu'minin, dan salam kepada juga para pahlawan negeri kita. Ya, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'i
عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.